Shalom, senang sekali GB Swiss kembali hadir menjumpai Anda dalam ibadah online atau ibadah di rumah saja. Tak terasa memasuki bulan ke-8 kita mengadakan ibadah mandiri di rumah kita masing-masing. Namun biarlah kita boleh tetap antusias dan semangat untuk menyembah nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan yang ada di GB Swiss selama 1 pekan ke depan. Kegiatan di GB Swiss diawali dengan ibadah doa pagi atau morning worship yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu. Namun di tengah akademi COVID-19 saat ini, ibadah doa pagi hanya diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Kamis dan juga hari Sabtu secara virtual melalui aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet jam 5 sampai jam 6 pagi. Lalu untuk live group atau komsel tetap diadakan baik secara virtual ataupun secara onsite dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan pada kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah tetap setia untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan selamat ulang tahun kepada Yohanes Alim Novijadi pada tanggal 11 November, Yesi Widyastuti 11 November, Putu Yeremia Subawa 11 November, Jeremy Edison Kyuk 11 November, Nia Dinata Payonga 13 November, dan Tommy FS 14 November. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam 1 pekan ke depan, selamat ulang tahun bagi Anda semua. Umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selama-lamanya. Dan juga selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan yang berbahagia, yaitu Bapak Henry D. Zakarias dan Ibu Erna Maya Zakarias Manafe pada tanggal 11 November. Kiranya berkat Allah tercurah bagi keluarga. Demikian warta jemaat sepekan Bapak Ibu Saudara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan pujilah namanya yang kudus. Mari persiapan hati kita semua untuk sama-sama kita bersorak tinggi demi nama Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Setiap kita, dimanapun kita berada pada pagi yang indah ini, pada hari yang indah ini, kita mau sama-sama katakan kita bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama.
kita. Dia Allah yang luar biasa, amin. Amin. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus itu dari dulu, sekarang, sampai selamanya tetaplah Allah yang sama. Percayalah dalam segala proses yang kita lewati, kasihnya tetap sama, kesetiaannya tetap sama, kekuatan dan kemuliaannya tetaplah sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu jangan sampai kita hilang kepercayaan kita. Jangan sampai kita hilang harapan kita dalam Bapa yang luar biasa itu. Pastikan kita memuji Dia dengan segenap hati kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik dan indah saat ini telah hadir yaitu Bapak dan Ibu Seprianus Podiaro. Mereka bersyukur karena beberapa waktu yang lalu mereka telah dikaruniai seorang anak yang cakep, yang sehat, yang luar biasa, yang diberi nama Hizkia Evanu Podiaro. Nah, pada kesempatan yang baik itu mereka datang ke tempat ini untuk mempersembahkan atau menyerahkan Hizkia Evanu Podiaro ini kepada Tuhan, supaya Tuhan mengurapinya dan kelak anak ini akan mempermuliakan nama Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Untuk itu yang berbahagia Bapak dan Ibu Seprianus Podiaro. Pak Sepri, Mbak Ilu, monggo maju ke depan. Kita akan menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, haleluya, stop situ ya. Nah, sebelum saya sebagai hamba Tuhan berdoa buat Hizkia Evanu Podiaro ini, ada beberapa pertanyaan yang Bapak dan Ibu harus jawab dengan jujur, dengan sukacita. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak dan Ibu Sepri yakin dan percaya bahwa anak ini, Hizkia Evanu Podiaro ini berasal daripada Tuhan sebagai anugerah yang terindah dalam pernikahan Bapak dan Ibu? Percaya ya? Amin. Lalu yang kedua, apakah Bapak dan Ibu Sepri bersedia untuk sungguh-sungguh mendidik Hizkia Evanu Podiaro ini di dalam takut akan Allah dan kebenaran, memberikan teladan yang baik ya, sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati? Bersedia ya? Yang ketiga, yang terakhir, apakah Bapak dan Ibu Sepri bersedia kelak anak ini akan dipakai Tuhan, melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi nama Tuhan. Anak ini akan melaksanakan seluruh kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Haleluya. Baik, kalau demikian kita akan serahkan Hizkia Evanu Podiaro ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan mengurapi anak ini bertumbuh dengan luar biasa, diberikan hikmat marifat dan diberikan iman kasih dan pengharapan, supaya seumur hidupnya anak ini tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi akan terus setia di dalam jalan Tuhan dan mempermuliakan namanya. Ya, mari Bapak Ibu arahkan tangan saudara untuk berdoa buat Bapak dan Ibu Sepri, terlebih buat Hizkia Evanu Podiaro. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberkati pernikahan Bapak Sepri dan Bu Ilu, dan Engkau telah mengaruniakan seorang anak yang luar biasa dalam perkawinan mereka. Saat ini mereka datang ke tempat ini kepada hamba-Mu. Mereka dengan tulus, mereka dengan sukacita menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami menyerahkan Hizkia Evanu Podiaro ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Biarlah Roh Kudus akan mengurapi, memberikan hikmat marifat, roh takut akan Allah kepada anak ini, sehingga anak ini bertumbuh dengan sempurna dan akan mempermuliakan nama-Mu. Dia akan melakukan pekerjaan yang besar dan menyelesaikan kepercayaan yang diberikan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dijauhkanlah dari segala yang jahat. Amin. Demikian kami berdoa untuk Bapak Sepri dan Bu Ilu. Berikan mereka hikmat, kasih, sukacita untuk pulih mendidik, merawat anak ini di dalam takut akan Allah. Mampukan mereka untuk memberikan teladan yang baik kepada Hizkia sejak kecil, sehingga mereka boleh melihat kebenaran itu nyata dalam kehidupan rumah tangga Bapak Sepri dan Bu Ilu. Diberkatilah keluarga ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Haleluya. Selamat Bapak Sepri, Mbak Ilo, dan Kia. Tuhan memberkati, penuh dengan roh. Haleluya. Amin. Berikan salam kepada jemaat yang ada di rumah. Ya, baik. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semua karena kasih, karunia, dan anugerah. Saudaraku, di tengah segala situasi tetaplah bersyukur. Sebab bersyukur membuat hati kita bergembira. Dan hati yang senang adalah obat yang manjur. Sebelum kita akan mendengar khotbah pada pagi hari ini, baik kita akan berdoa terlebih dahulu. Supaya setiap kebenaran yang kita terima sungguh boleh memerdekakan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih melanjutkan khotbah kita tentang doa Bapa kami. Ya, doa yang baru saja kita panjatkan. Doa yang selama ini kita hafalkan begitu saja. Tetapi melalui hikmat Roh Kudus kita diperjelas, kita dibawa untuk memahami, menghayati doa Bapa kami ini. Sehingga itu menjadi gaya hidup saudara dan saya setiap hari. Sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Jadi tema khotbah pada pagi hari ini adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi doa Bapa kami adalah doa yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah bagi kita semua. Doa yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Allah. Karena melalui doa ini Tuhan mengajarkan esensi dan prioritas utama hidup kita adalah Tuhan. Karena itu ketika Yesus mengajarkan, jikalau engkau berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Itu berbicara tentang Allah Bapa, tentang kerajaannya, tentang kehendaknya, bukan tentang kita. Kebanyakan doa yang diajarkan ya selama ini selalu berorientasi pada diri kita, pada kebutuhan kita, pada kepentingan kita. Tapi tidak pernah diajar untuk sungguh mengutamakan Tuhan. Nah doa Bapa kami ini doa yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita semua diminta untuk lebih dahulu mengenal Bapa. Mengenal beliau. Mengenal Tuhan lebih intim, lebih dekat lagi. Supaya segala kebutuhan kita, segala keinginan kita akan selaras dengan kehendak Bapa. Jadi sekali lagi esensi sebuah doa itu bukan pada diri sendiri, tetapi kepada Allah. Bukan kepada kebutuhan kita terlebih dahulu, tetapi pengenalan kita akan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Bapa ini dan akan Tuhan Yesus itu jauh lebih penting dari segala kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari atau setiap saat. Karena pengenalan akan Allah itulah sesungguhnya hidup yang kekal.
Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Barulah setelah kita mengenal Bapa, kita mengenal kerajaannya, kita mengetahui kehendaknya, maka kita mulai meminta sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup ini. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Itu berarti bahwa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran atau ketakutan tentang apa saja dalam hidup ini. Sekalipun saat ini saat yang sukar, saat yang sulit, saat yang krisis. Tetapi doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, berikan makanan kami hari ini yang secukupnya. Supaya kita tidak takut dan khawatir. Karena Tuhan Bapa yang baik yang akan memelihara kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu mengajarkan kepada kita hidup tanpa ketamakan atau keserakahan. Dan berikan makanan kami pada hari ini yang secukupnya, itu mengajarkan kepada kita untuk hidup peduli dengan sesama. Untuk berbagi kasih dengan sesama. Lalu berikutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Saudara, sebagai anak yang telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bernoda, darah Yesus Kristus Tuhan. Maka bukan berarti lalu kita bisa menjadi anak yang sempurna. Kita tidak lagi bisa berbuat salah. Tetapi ketahuilah bahwa ketika kita diproses untuk menjadi sempurna, trial and error itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini proses menuju kepada kedewasaan, proses menuju kepada kesempurnaan. Tentunya dalam kehidupan kita tidak lepas kita ini dari salah. Terutama kepada Bapa dan juga kepada sesama. Ya, karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara, pernahkah saudara menghitung kesalahan kita setiap hari kepada Bapa? Pernah? Saya yakin tidak pernah ya. Tapi coba hitung berapa banyak kesalahan yang kita perbuat kepada Bapa. Baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, atau yang kita tidak mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini Bapa tidak berkenan. Berapa banyak gitu. Mulai dari pikiran yang negatif, kekhawatiran, ketakutan, ngomel, menggosip. Ya, ada banyak sebetulnya ya hal-hal yang kita lakukan setiap saat itu ternyata adalah satu kesalahan di hadapan Bapa. Ya, begitu banyak. Nah, melalui doa Bapa kami inilah sebetulnya Tuhan ingin menyadarkan kepada kita bahwa kita punya Bapa yang maha kasih, punya Bapa yang maha baik, punya Bapa yang selalu mengampuni kita. Yang penting saudara, kita harus terus bertumbuh, terus menjadi dewasa. Semakin sedikit kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak menjadi dewasa, tetap aja melakukan kesalahan. Wah, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, apa yang Tuhan mau ajarkan melalui Matius 6 ayat 12 ini? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang pertama, Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya sebagai anak, kita tidak luput dari kesalahan, terutama kepada Tuhan. Ya, karena itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, ayat 1 dan 2,
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa atau berbuat salah. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, jadi melalui doa ini sekali lagi Tuhan ingin menyadarkan kepada kita bahwa kita punya Bapa yang penuh dengan kemurahan hati. Kita punya pengantara yaitu Yesus Kristus. Ia adalah pendamaian bagi dosa kita. Melalui doa Bapa kami ini Tuhan mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri. Untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya banyak kesalahan yang kita lakukan kepada Bapa. Banyak perbuatan-perbuatan yang mendugakan Roh Kudus. Baik mulai dari cara kita berpikir, berkata-kata, bersikap, dan bertindak. Seringkali kita meleset. Seringkali kita melakukan banyak kesalahan kepada Bapa. Tetapi ketika kita mau datang setiap hari kepada Tuhan dan menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu seharusnya tidak kita lakukan, Bapa tetap mengampuni. Dia menjadi pendamaian bagi saudara dan saya. Ya. Tetapi jangan ini menjadi hal yang kita pakai dengan main-main. Atau bukan berarti kemurahan hati Bapa itu lalu kita bisa pakai seenak kita sendiri. No. Ya, kalau itu ketidakmengertian kita, ya, it's okay. Ya, tapi kalau kita sudah mengerti, jangan lagi lakukan apa yang tidak berkenan. Kita perlu menyangkal diri, kita perlu melaraskan pikiran, perkataan, sikap perbuatan kita dengan kehendak Bapa. Ya. Tetapi sekali lagi dalam prosesnya itu mungkin kita jatuh bangun. Tidak apa-apa, Tuhan akan selalu menolong kita. Yang penting kita jangan mempermainkan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin Bapak Ibu. Jadi gak apa-apa kita salah. Jangan takut salah. Selama kita mau belajar untuk bangkit. Kita setiap hari mau belajar untuk hidup benar. Kita setiap hari mau belajar untuk hidup selaras dengan kehendak Bapa. Kalaupun kita gagal kita datang. Karena itu Tuhan mengajarkan doa Bapa kami ini. Ampunilah kami Bapa akan kesalahan kami. Dan saya percaya Tuhan selalu mengampuni kita. Nah berikutnya melalui doa ini. Ya. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana Bapa itu sudah mengampuni kita. Bahkan sejak kita ada di dalam kandungan yang kita kenal dengan dosa warisan itu. Dan juga mengampuni setiap kesalahan kita yang sudah kita perbuat. Dan juga yang sedang kita berbuat. Tuhan tidak pernah menolak kita sebagai anak. Ya, demikian sebetulnya seharusnya kita juga bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Saudara, kalau kita mau jujur ya, banyak mana sih kesalahan yang kita perbuat kepada Bapa atau kepada sesama? Jujur. Pasti kita tahu banyak kesalahan yang kita perbuat kepada Bapa. Tapi seringkali kesalahan kita kepada sesama atau kesalahan orang lain kepada kita yang jauh lebih kecil, kita tidak bisa mengampuni. Ya. Karena itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya.
Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita supaya kita juga bisa mengampuni sesama kita, entah itu keluarga, suami, istri, orang tua, anak, mertua, sahabat, atau siapa saja yang bersalah kepada kita. Kita harus bisa juga mengampuni. Sebab kalau ditimbang-timbang kesalahan kita lebih banyak, Bapak Ibu. Nah, ada satu kisah di Alkitab ya, di dalam Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Saudara, dikisahkan ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Itu besar sekali, itu berjuta-juta, katakanlah demikian. Dan karena dia tidak bisa bayar, dia bersujud mohon belas kasih dan raja itu membebaskan dia. Tetapi ketika dia keluar, ada sahabatnya yang cuma berhutang ribuan, 100 dinar. Dia tidak bisa mengampuni hamba itu. Ya, dia mencekik dan menyerahkan hamba itu kepada hukuman. Saudara, maka dikatakan orang-orang teman-temannya itu merasa sedih dan lapor kepada raja itu. Dan di dalam Matius dikatakan raja itu akhirnya menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Kita sudah diampuni begitu banyak dosa kita yang setiap hari kita lakukan di hadapan Bapa, dan Tuhan ampuni. Mengapa ada saudara kita yang bersalah kepada kita, kita tidak bisa mengampuni? Ya, Tuhan mau kita juga bisa mengampuni, bahkan sebelum dia minta maaf. Karena itu kemarin saya tulis ya bahwa kita harus bisa mengampuni siapapun dia, apapun perbuatannya terhadap kita. Bahkan sebelum dia meminta ampun. Karena pengampunan adalah jalan kemerdekaan. Saudara, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Bukan hanya mengajarkan kita supaya rendah hati, introspeksi diri. Bahwa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni. Tetapi beliau juga mengajarkan kepada kita untuk juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Sebesar apapun dosa itu atau kesalahan orang lain kepada kita, pasti jauh lebih besar dari dosa kita kepada Allah. Kalau dosa yang besar itu dihapuskan, mengapa kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yesus rela untuk mati demi mengampuni dosa kita. Mengapa kita tidak rela berkorban untuk orang yang berbuat salah kepada kita? Itu namanya kita hamba yang jahat, hamba yang egois. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita doa, kita berdoa, Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingat bahwa doa ini bukan hanya lip service, doa ini bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi harus dibuktikan dalam sikap hidup yang sehari-hari.
bahwa kita sungguh-sungguh minta ampun atas segala kesalahan kita. Dan kita juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Apakah dia datang kepada kita minta maaf, ataukah dia dengan enaknya saja meninggalkan kita. Kita harus punya hati yang juga bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang itu. Ini sebetulnya yang Tuhan mau dari doa Bapa kami ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak mengampuni, saudara baca di dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya pikir Tuhan fair. Bapa itu adil. Ya, bahkan terlalu adil. Dosa kita itu enggak diperhitungkan, ya, sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dianggap lunas. Sebesar apapun dianggap lunas. Karena itu kita pun harus juga melakukan yang sama kepada saudara kita. Saudara. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, maka dosa kita yang besar itu juga tidak diampuni oleh Bapa. Ya, dan saudara, tanpa pengampunan dosa dan tanpa kita mengampuni sesama, maka kita akan hidup dalam kebencian dan kegelapan sampai selama-lamanya. Saya tidak tahu apakah di hati Bapak Ibu ada kebencian, atau adakah orang yang sampai hari ini saudara tidak bisa mengampuni karena kesalahan, karena perkataan atau perbuatannya kepada saudara. Mari mohon kasih karunia. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami ini, supaya kita sadar bahwa dosa kita kepada Bapa jauh lebih besar daripada dosa orang itu kepada kita. Ampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka kita akan hidup dalam kebencian dan hidup dalam kegelapan sampai selama-lamanya. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15, demikianlah firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wow. Firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Karena itu doa Bapak kami ini sungguh relevan dan sungguh sangat penting buat hidup kita. Karena apa? Sekali lagi, kita nggak bebas dari rasa, atau kita tidak bebas dari kesalahan selama kita menumpang di muka bumi ini. Demikian tentunya sesama itu juga bisa sama untuk melakukan kesalahan kepada kita. Kita pun punya kan yang sama untuk melakukan kesalahan kepada mereka. Karena itu Tuhan mengajarkan supaya kita bisa saling mengampuni dan tidak ada kebencian. Karena membenci itu sama dengan membunuh, dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di hadapan Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Karena itu biarlah melalui doa Bapa kami ini, kita memiliki cara hidup yang bersih dan suci setiap hari. Melalui mengasihi dan mengampuni sesama. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ada harga yang dibayar dalam pengampunan dosa. Dosa kita yang besar itu dibayar dengan pengorbanan Kristus. Karena itu ketika saudara kita berbuat salah kepada kita, kita pun mesti membayar dengan rela, dengan kasih ilahi itu. Dan itulah keselamatan. Itulah hidup yang penuh dengan kemenangan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin.
Mari saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya.
mengucap syukur buat kasih karunia dan anugerah. Engkau Bapa yang baik, penuh kemurahan dalam hidup kami. Engkau selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena itu sungguh kami bersyukur pagi ini kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Tuhan, kuduskan dan sucikan. Layakkan setiap kami untuk menjadi anak-anak Bapa yang Maha Kasih. Mampukan kami juga untuk mengampuni setiap kesalahan orang lain kepada kami. Dan biarlah kasih-Mu selalu melimpah di dalam hati kami, Bapa. Terima kasih untuk segala kebenaran yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh hidup di dalam kami. Kami menjadi orang yang selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, selalu memperbaiki diri untuk terus menjadi sempurna. Dan kami juga hidup untuk saling mengasihi dan mengampuni kepada sesama, supaya kami semua boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu ke arah Kristus, menjadi dewasa dalam iman, menjadi sempurna dalam seluruh kepenuhan Kristus, sehingga nama Bapa surgawi dipermuliakan. Bapa berkati seluruh sidang jemaat atau siapapun yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh hati kami diubah untuk menjadi seperti Kristus, tunduk dan taat kepada Engkau, hidup dalam kasih dan kebenaran setiap hari sampai kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran ini. Tanamkan, meteraikan di dalam hati kami, dan kiranya Roh Kudus akan menyempurnakannya itu menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini dan tetap hidup dalam kehendak Bapa. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini, mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap pagi kita boleh menghampiri tata kasih karunia untuk mengucap syukur dan memberikan hidup kita sepanjang hari itu. Dan pada malam hari ketika kita akan beristirahat, kita coba mengevaluasi hidup kita. Ada berapa banyak kesalahan yang kita perbuat. Dan biarlah itu terus, ya semakin dewasa kita, semakin kecil kesalahan. Dan saya percaya ketika kita semakin dewasa, maka kita akan menjadi seperti Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dimanapun saudara berada. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi, tetap jaga protokol kesehatan. Kita memang harus menjaga jarak satu dengan yang lain, tapi kita harus mendekatkan diri, bahkan semakin dekat dengan Bapa melalui kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Biarlah saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang lewat COVID-19 Academy ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat teman, di rumah kami atau di kos kami masing-masing. Dan kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau bukan hanya sekedar doa Bapa kami yang kami panjatkan setiap saat, tetapi kami mau hidup di dalam kebenaran yang ada di dalamnya. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu, jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, dan segala yang jahat. Biarlah Engkau memulihkan kehidupan kami, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan kami terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga semakin hari semakin bertambah pengenalan kami akan Engkau, dan kami boleh mencapai kesempurnaan seperti Engkau kehendaki.
Bapak berkati juga pemerintah dan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin, dan juga seluruh Menteri Kabinet, pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, TNI dan Polri, para medis, dokter bidan perawat. Tuhan berkati juga para pasien yang saat ini sedang dirawat. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan juga yang Tuhan izinkan untuk mereka mengalami setiap masalah dan persoalan apapun. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu akan dinyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu. Biarlah iman kami semakin teguh dan kuat menghadapi masa-masa akademi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia dan kemurahan-Mu. Mari angkat tanganmu ke surga, arahkan hatimu kepada Bapa, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang sejati, hikmat roh takut akan Allah, iman pengharapan dan kasih yang agape. Diberkatilah engkau dengan berlimpah-limpah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang